Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan, dan selamat datang di video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh, jurusan agribisnis. Saat ini saya menjalankan semester 6. Video kali ini akan membahas tentang manajemen risiko bisnis, di mana ini adalah tugas dari mata kuliah manajemen risiko bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Wahyu Isnanda Nasution ST MP. Adapun maksud saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dan untuk memberikan pemahaman bagi teman-teman yang menonton. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Manajemen dan risiko manajemen. Ya, tentu saja kata risiko dan manajemen tidak asing terdengar bagi telinga kita. Namun, sebenarnya apa sih itu risiko dan apa sih itu risiko manajemen? Mengacu pada kata risiko, kehidupan di dunia ini selalu diliputi dengan ketidakpastian, yaitu ketidakpastian akan terjadinya di masa depan, terkecuali kematian. Setiap yang bernyawa diyakini akan menemui kematian. Meskipun demikian, tetap mengandung ketidakpastian di dalamnya. Seperti kapan kematian datang, karena apa kematian itu terjadi, dan di mana kematian itu akan datang. Adanya ketidakpastian ini mengakibatkan adanya potensi kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih-lebih dalam dunia bisnis, ketidakpastian beserta resikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Malahan harus diperhatikan secara cermat. Bila orang menginginkan kesuksesan, potensi kerugian inilah yang disebut dengan resiko. Resiko tersebut antara lain berbentuk kebakaran, kerusakan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan, dan sebagainya, yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Sehubung dengan kenyataan tersebut, semua orang, khususnya mereka yang rasional, harus selalu berusaha untuk menanggulanginya. Artinya berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau paling tidak diminimumkan. Misalnya, seorang sopir taksi menghadapi risiko kecelakaan yang mungkin mendatang, kerugian bagi dirinya ataupun kerusakan mobilnya. Untuk menanggulangi risiko kecelakaan ini, sopir bisa melakukan beberapa cara seperti menghindari dari jalan-jalan yang berpotensi tinggi terjadinya kecelakaan, atau meningkatkan kualitas keamanan mobil dan teknik dalam mengendarai agar potensi kecelakaan berkurang. Namun, potensi kecelakaan masih mungkin terjadi karena pihak ketiga, seperti bencana alam atau perilaku kendaraan lain yang di luar kontrol sang supir. Karena itu, supir tidak bisa meminta pihak lain untuk menanggung resiko ini dengan cara berasuransi. Sehingga kita dapat berasumsi bahwa resiko adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari apa yang diharapkan. Resiko itu sendiri bersifat inherent atau melekat pada segala sesuatu. Dia bersanding side by side
dengan value layaknya dua sisi mata uang yang sama. Yang membedakan di antaranya adalah seberapa besar tingkat paparan resikonya serta seberapa besar tingkat penerimaannya terhadap resiko tersebut. Nah, dalam resiko ini terdapat tanda kutip bahaya. Nah, terbagi beberapa seperti bahaya fisik. Nah, misalnya berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu kantor, peralatan yang gagal produk. Contohnya tabung gas meledak, pesawat terbang jatuh, kapal laut tenggelam, mobil mogok tanpa sebab, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahaya moral. Nah, bahaya moral ini misalnya sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan, sikap yang tidak hati-hati ataupun kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada bahaya karena hukum atau peraturan, misalnya akibat mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini negara yang penuh dengan aturan dan undang-undang, sehingga apabila melanggarnya kita dapat dipidana atau diberikan sanksi yang berat. Kemudian ada sumber resiko. Dari sumber resiko ini dapat sumber resiko dari politik, lingkungan, perencanaan, pemasaran, ekonomi, keuangan, alami, proyek, teknis, manusia, kriminal, keselamatan, dan masih ada beberapa lagi. Nah, menurut Hanafi tahun 2009, resiko ada dua. Yang pertama, resiko murni. Resiko murni adalah suatu resiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian, namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Resiko ini akibatnya hanya ada dua macam, rugi atau break even. Contohnya adalah pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Nah, kedua adalah resiko spekulasi. Resiko spekulasi adalah resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Resiko ini akibatnya ada tiga macam, rugi, untung, atau break even. Contohnya adalah investasi saham di bursa efek, membeli undian, dan sebagainya. Kemudian ada lagi menurut ahli, menurut Jorion pada tahun 1997. Menurut beliau, ada beberapa resiko. Salah satunya adalah resiko bisnis. Nah, resiko bisnis adalah resiko yang dihadapi oleh organisasi atau kualitas dan keunggulan pada beberapa produk pasar yang dimiliki oleh organisasi. Risiko seperti ini hadir karena adanya ketidakpastian dari aktivitas-aktivitas bisnis seperti inovasi teknologi serta desain produk dan pemasaran. Nah, selanjutnya ada lagi risiko strategi. Resiko strategi ini resiko yang muncul karena adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Resiko strategi sangat sulit untuk dihitung karena berhubungan dengan hal-hal makro di luar organisasi seperti kebijakan ekonomi, ilmu politik, dan lain-lain. Kemudian menurut beliau ada lagi resiko keuangan. Nah, apa sih resiko keuangan itu? Nah, resiko keuangan adalah
Resiko finansial merupakan resiko yang timbul akibat adanya pergerakan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Resiko ini berkaitan dengan kerugian yang mungkin dihadapi dalam pasar finansial, seperti kerugian akibat pergerakan tingkat suku bunga atau adanya kegagalan default dalam obligasi finansial. Nah, dalam resiko terdapat juga beberapa kategori dari sudut pandang, seperti resiko dari sudut pandang penyebab. Nah, itu ada resiko keuangan, kemudian ada resiko operasional. Kemudian ada resiko dari sudut pandang akibat. Ini ada resiko murni atau kebakaran atau bencana lain ya. Kemudian resiko spekulatif itu sama seperti resiko melakukan investasi yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian ada resiko dari sudut pandang aktivitas. Misalnya aktivitas pemberian kredit oleh bank, aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya ada aktivitas dari sudut pandang kejadian. Misalnya ini resiko kebakaran, sama ya seperti tadi resiko murni ya. Lalu ada lagi resiko dari sudut pandang penerima resiko. Nah, ini dari pandang sudut penerima resiko nih. Nah, ini mencakup orang atau human risk. Resiko resiko reputasi, hasil program, bangunan dan aset lingkungan, pelayanan dan lain-lain. Kemudian ada resiko dari sudut pandang tingkat kemungkinan atau level status resiko. Ini terdapat 3 bagian ya. Ada resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Kemudian ada resiko dari sudut pandang mengendalikan. Ini ada resiko yang sangat terkendali, maksud saya ulang ya, ada resiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikan. Nah, jadi ini terdapat beberapa bagian juga. Jadi dari sub ada subnya lagi. Ya. Jadi di sini terdapat 3 bagian ya. Yang pertama itu ada resiko yang sangat terkendali atau highly controllable risk ya. Maaf bahasa Inggris saya agak ini ya, mohon dimaklumi aja. Kemudian ada yang kedua resiko yang kurang terkendali atau low controllable risk. Yang ketiga ada resiko yang tidak atau sangat sulit dikendalikan atau bisa disebut uncontrollable risk. Nah, selanjutnya ada resiko dari sudut pandang hierarki resiko. Nah, ini terdapat 4 poin, yaitu ada resiko strategis, kemudian resiko program, kemudian resiko proyek, dan yang terakhir itu resiko operasional. Nah, kemudian ada lagi resiko dari sudut pandang penetapan tujuan organisasi. Nah, ini adalah resiko strategis. Di dalamnya terdapat 4 poin. Yang pertama itu ada resiko strategis. Nah, jadi resiko strategis ini berhubungan dengan keselarasan dengan selera resiko. Kemudian poin yang kedua itu ada resiko operasional. Ini berhubungan dengan
efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi. Kemudian ada yang ketiga ya, Yang ketiga, pelaporan berhubungan dengan keandalan. Nah, maksud saya keandalan tadi ya. Keandalan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah risiko ketaatan itu berhubungan dengan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku, seperti itu teman-teman. Nah, jadi mungkin hanya sampai di sini ya penjelasan resiko sedikit banyak dan kurangnya. Mungkin paparannya hanya segitu dulu ya teman-teman. Nah, mungkin hanya segitu mengenai resiko yang saya sebutkan dari tadi. Nah, mungkin dari teman-teman sudah sedikit memahami apa itu resiko, walaupun durasi sangat panjang dan mungkin penyampaian saya yang terlalu berbelit ya menurut saya. Cuman karena memang resiko ini sangat luas pengertiannya, jadi saya menjelaskannya sangat panjang seperti itu. Kemudian selanjutnya kita itu mengacu pada seperti judulnya, resiko dan manajemen resiko. Nah, kita tadi sudah saya paparkan tentang resiko. Kemudian selanjutnya tentang manajemen resiko. Tentu teman-teman tidak asing dengan kata manajemen, ya kan? Apalagi resiko. Resiko tadi sudah saya jelaskan bagaimana dan saya paparkan. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen resiko. Nah, untuk itu tidak perlu terlama-lama, mari simak dan dengarkan penjelasan saya mengenai manajemen resiko. Pasti tidak sabar nih kan, karena udah sering nih dengar kata manajemen dan resiko, namun pasti jarang nih dengar kata manajemen resiko. Mungkin yang kuliahan iya, atau yang kerja iya mungkin, tapi yang di luar dari itu, yang ingin mengulik lebih dalam tentang manajemen, pasti jarang mendengar tentang manajemen resiko. Apalagi orang awam. Mungkin tapi ya, karena kita nggak tahu nih. Karena sekarang banyak nih orang searching, baca buku di mana aja bisa sekarang, ya kan? Jadi tunggu apa lagi? Yang penasaran dengan manajemen risiko, mari simak video selanjutnya. Nah, oke teman-teman. Jadi kita memasuki materi tentang manajemen risiko. Nah, sebelumnya apa sih manajemen risiko itu? Jadi pengertian dari manajemen risiko ini adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Proses manajemen risiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko, serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan dengan monitoring review. Nah, jadi terdapat 5 konsep dasar dalam manajemen risiko yang menurut James S. Singer dan Joseph Rosen harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat organisasi yang terlibat dalam proses manajemen risiko. Yaitu 1 nih, manajemen risiko hanya sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam menilai risk and return dari setiap transaksi atau instrumen. Manajemen risiko akan lebih efektif untuk portofolio yang besar dan kompleks. Di sisi lain, manajemen risiko juga merupakan strategi yang fleksibel karena tidak hanya diterapkan untuk portofolio yang benar, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portofolio yang kecil.
Kemudian, sifat dari instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen risiko. Secara relatif, tidak ada satu strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan pada sebuah jenis pasar uang atau semua instrumen. Kemudian, ada sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten. Maksud saya konsisten, tetapi tidak kaku dan fleksibel. Selanjutnya ada manajemen risiko. Poin selanjutnya adalah manajemen risiko bukan alat sulap secara ajaib akan meningkatkan return atau kinerja organisasi dalam sekaligus mengulangi risiko. Peter L. Bierstein berpendapat bahwa manajemen risiko sendiri bila menghasilkan risiko baru yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen organisasi terhadap seluruh risiko organisasi yang ada. Ibarat pengemudi yang menggunakan tali pinggang pengaman akan mengemudikan mobil secara kurang berhati-hati dibandingkan apabila ia tidak menggunakan ikat pinggang pengaman. Jadi ikat pinggang yang dimasuk ini seatbelt ya teman-teman. Tahu kan seatbelt yang ada kalau di supir itu di sebelah kanan ya. Kalau di penumpang yang di depan itu ada di sebelah kiri. Yang tali kalau di sabuk yang dipasang untuk mengamankan ya. Kemudian poin selanjutnya adalah lingkungan organisasi. Organisasi saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit. Kecenderungan pasar yang semakin bergejolak, perkembangan instrumen baru, peningkatan persaingan, meningkatnya interaksi global, stakeholder yang semakin menuntut, dan perkembangan baru dalam teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit pengolahan risiko organisasi. Nah, setelah sedikit tentang definisi tentang manajemen risiko, selanjutnya ada tujuan risiko. Maksud saya tujuan manajemen risiko. Maaf ya teman-teman, saya masih nyangkut nih otaknya di resiko tadi. Ketujuan manajemen risiko. Nah, tujuan manajemen risiko itu ada beberapa poin. Nah, jadi saya akan jelaskan apa sih tujuan dari manajemen risiko ini. Nah, tujuannya yang pertama meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja. Nah, ini maksudnya adalah melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Nah, kedua, itu mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif. Nah, ini dia mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian. Jadi ini biar mengurangi nih risiko kerugian terhadap apa yang dilakukan oleh suatu organisasi itu ya kan. Nah, jadi tidak ibaratnya gulung tikar yang mungkin di usaha ya kan. Nah, selanjutnya menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja organisasi. Kemudian poin ketiga, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Kemudian poin yang keempat, meningkatkan aktivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Jadi ini seperti mendorong setiap insan organisasi untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko organisasi sebagai upaya memaksimalkan nilai organisasi demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Selanjutnya, poin yang kelima itu meningkatkan kebutuhan kepada regulasi. Poin yang keenam, meningkatkan kepentingan dan kepercayaan para pemangku kepentingan. 7, meningkatkan ketahanan organisasi. Poin yang kedelapan,
membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai resiko dan pentingnya mengelola risiko. Poin yang ke-9, meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi tingkat resiko yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan dan secara terus-menerus. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi sudah saya jelaskan nih tentang tujuan manajemen risiko ya. Nah, kemudian selain tujuan, manajemen risiko juga memiliki manfaat. Nah, secara umum, dengan diterapkannya manajemen risiko di satu organisasi terdapat beberapa manfaat nih. Nah, yang pertama itu organisasi tersebut memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan sehingga para manajer lebih berhati-hati dan selalu waspada, selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Jadi wanti-wanti tuh manajemen atau pemimpin organisasi atau pemimpin suatu wilayah atau pemimpin perusahaan ya kan. Kemudian mampu memberi arah bagi suatu perorganisasian dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Poin yang ketiga adalah mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari khususnya kerugian finansial. Poin yang keempat adalah kemungkinan pengorganisasian memperoleh resiko kerugian yang minimum. Yang kelima, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka perorganisasian telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable ya. Nah, selanjutnya dari sisi organisasi sektor publik, manfaat manajemen risiko sektor publik antara lain adalah 1. Dalam hal layanan publik, manajemen risiko membantu menaksir dampak risiko untuk dapat memastikan bahwa risiko telah dikelola dan pengelolaan diarahkan untuk mengurangi risiko. Kemudian, yang kedua, dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya, manajemen risiko membantu memprioritaskan. Misalnya, di area mana instansi sektor publik memiliki risiko besar dalam pencapaian hasil pemrogramannya sehingga sumber daya dapat diarahkan terutama kepada area dengan risiko tinggi. Poin yang ketiga adalah dalam hal peningkatan keandalan dan kecakupan pengendalian intern atau manajemen risiko dapat membantu meminimalkan pemborosan, kecurangan atau fraud, dan kesalahan. Poin yang keempat dalam hal inovasi, manajemen risiko membantu melihat nilai opsi-opsi menyangkut peluang pelayanan dan hasil yang lebih baik, serta apa yang perlu dilakukan untuk mengelola risiko-risiko yang muncul berkaitan dengan opsi tersebut. Nah, jadi untuk melaksanakan manajemen risiko sektor publik yang efektif diperlukan perubahan signifikan pada budaya organisasi. Nah, sehingga manajemen risiko sektor publik menyatu dalam perilaku dan aktivitas seluruh lini organisasi dengan mempertimbangkan persepsi instansi dan publik terhadap risiko, serta sumber daya yang tersedia pada instansi. Manajemen risiko sektor publik membutuhkan komitmen mulai dari pimpinan puncak sampai pegawai tingkat bawah.
Untuk memulainya diperlukan pemahaman mendasar tentang resiko yang seperti saya sampaikan di menit awal ya, tentang penjelasan resiko. Kemudian bagaimana menilainya, assessing risk, menangani dan memonitor secara mengkomunikasikannya. Nah, secara ringkas, penerapan manajemen risiko di lingkungan organisasi memberikan manfaat untuk hal-hal berikut. 1. Mengurangi kejutan, surprise, ya, atau surprise bahasa gaul. Kedua, meningkatkan kesempatan, memanfaatkan peluang. Tuh. Yang ketiga, meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja. Yang keempat, meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang keenam, meningkatkan reputasi organisasi. Yang ketujuh, meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai. 8. Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Nah, kemudian saya di sini ada sebuah contoh kasus ya yang sudah dijelaskan oleh sebelumnya kepada dosen saya, Bapak Wahyu. Ini contohnya beliau menyampaikan contoh tentang manajemen risiko itu pada kasus Garuda Indonesia, ya, maskapai Garuda Indonesia dan pentingnya manajemen risiko. Nah, pada kasus ini menjadi viral, yaitu gugatan seorang penumpang kepada maskapai Garuda Indonesia layak untuk kita pelajari dan ambil hikmahnya. Gugatan yang dilayakkan jumlahnya tidak main-main. BRA Kosmeriam Jati Kusumo menggugat PT Garuda Indonesia Tbk Persero sebesar 11,25 miliar. Wih, angka yang tidak sedikit dan nominal yang sangat cukup banyak. Butuh berapa tahun kita mengurus 11 miliar tersebut ya kira-kira. Nah, jadi kalau saja gugatan ini dimenangkan oleh Kosmariam, tentu saja ini akan semakin memberatkan keuangan Garuda Indonesia. Ya, pasti teman-teman dengarlah berita-berita ini ya kemarin tuh. Apalagi belakangan ini kita ketahui bahwa tahun lalu Garuda Indonesia belum berhasil mencetak laba. Pada tahun 2017 Garuda Indonesia menderita kerugian bersih sebesar 213,4 juta dolar US. Sekitar berapa rupiah ya? Mungkin triliunan mungkin atau ratusan miliar ya. Triliunan mungkin ya kan. Angka tersebut menurun dibandingkan laba bersih yang ditorehkan Garuda pada tahun 2016 sebesar 9,36 juta US dollar. Risiko operasional. Kasus di atas adalah bagian dari risiko operasional. Jadi itu adalah risiko dari operasional ya, teman-teman. Ini ada gangguan ya. Jadi risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal. Risiko ini diakibatkan oleh tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, di sini juga ada keterangan dari kuasa hukum penggugat loh. Kami menilai pramugari yang bla 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 bla. Jadi ini gini teman-teman. Jadi kasusnya adalah pramugari yang menyediakan makanan sedang mengobrol satu sama lain. Terus karena ngobrol nih kan, tumpahkan air panas nih ke kena si penggugat tersebut. Gitulah berdasarkan penjelasannya, ya kan? Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah apakah SOP mengobrol, ya kan, pada saat menyajikan makanan dan minuman kepada penumpang itu sudah diatur dalam SOP layanan mereka? Nah, itu pertanyaannya.
Jadi jika tidak diperbolehkan maka jelas bahwa ini adalah resiko operasional yang juga disebabkan oleh tidak berfungsinya prosedur kerja. Itu teman-teman. Tadi sedikit contoh ya. Mungkin teman-teman yang tahu kasusnya bisa sedikit komen nanti ya di postingan YouTube saya. Saya kurang begitu tahu, cuman pernah dengar nih beritanya di televisi, pernah dengar juga trending juga kemarin tuh, gitu kan. Kemudian akibat ramainya pemberitaan kasus ini di media, harga saham GAIA itu kemarin Jumat tanggal 13 2018 turun sekitar 7,5. Bukanlah angka penurunan yang kecil, bisa dilihat dari jadi kita harus memahami betul ya teman-teman bahwa sepanjang perusahaan masih memiliki produk dan jasa, maka perusahaan tersebut selalu akan berada dalam bayangan-bayangan risiko operasional. Lebih gawatnya lagi, dari satu risiko bisa menimbulkan risiko lainnya. Seperti tadi risiko kasus dari Garuda itu buat harga saham GAII atau bahasa Indonesianya GIAA ya. Mungkin bahasa Inggrisnya tadi yang seperti itu ya. Itu mengalami penurunan saham teman-teman. Bahkan mau tutup. Turunnya sekitar 7,5% loh. Bukan angka penurunan yang kecil itu teman-teman. Jadi dari satu kasus bisa membuat bilangnya efektabilitas suatu perusahaan mungkin ya menurun gitu. Bahkan di saham lagi loh. Jadi lantas bagaimana cara meminimalisasi risiko? Tentu saja tidak ada jawaban tunggal untuk menjawab pertanyaan di atas. Setidaknya beberapa langkah berikut dapat dilakukan untuk meminimalisasi risiko operasional. 1. Pastikan seluruh pegawai mengerti dan memahami profil risiko mereka. Ajarkan kepada mereka untuk dapat meminimalisasikan kejadian maupun dampaknya. Jadi sebelum kerja atau diterima di pekerjaan seharusnya di training tentang apabila terjadi resiko. Jadi si karyawannya harus kasih tahu nih harus bertindak seperti ini nih. Jadi dia bisa meminimalisir tanpa harus nanti jadi naik ke media, jadi ke pengadilan. Jadi kan ribet jadinya. Kalau udah tahu kita cara meminimalisir dan kemudian kita sudah memberi bekal kepada karyawan kita, kemungkinan resiko itu akan terminimalisir ya teman-teman. Jadi kita harus pastikan seluruh pegawai mengerti dan memahami profil risiko mereka. Kemudian ajarkan kepada mereka untuk dapat meminimalisir kejadian tersebut. Kemudian pastikan seluruh pegawai memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja yang memadai. Kemudian pastikan seluruh pegawai menjalankan SOP dengan benar. Ini sangat penting teman-teman. Dan lakukan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam menjalankan SOP secara konsisten. Lakukan identifikasi dan penilaian risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian lakukan pemantauan risiko tersebut secara berkala. Kemudian lakukan pengendalian dan mitigasi risiko berdasarkan frekuensi kejadian dan dampaknya. Lakukan evaluasi secara berkala untuk setiap risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan upayakan perbaikan dari waktu ke waktu. Jadi upgrading waktu ke waktu perbaikan. Kemudian alihkan risiko kepada pihak ketiga, asuransi misalnya untuk risiko-risiko yang kejadiannya jarang namun dampaknya besar seperti kejadian ini kan gugatannya besar. Jadi kalau asuransi jadi bisa kayak menanggulanginya gitu teman-teman atau bisalah membantu kita gitu. Dengan mungkin cara-cara yang saya sampaikan tadi bisa menanggulanginya resiko yang dihadapi perusahaan yang ditekan ya kan. Jadi tahapan-tahapan atau langkah cara yang saya sampaikan tadi mungkin itu bisa meminimalisir resiko teman-teman. Kemudian kita kembali lagi ke pokok pembahasan kita. Tadi kan saya di poin 3 kalau nggak salah ya.
Ya, di poin 3 kan manfaat risiko. Kemudian manfaat manajemen risiko maksud saya. Selanjutnya itu ada poin keempat, itu ada hierarki pemilik risiko. Hierarki pada suatu organisasi merujuk pada struktur manajemen pada organisasi yang cakupan dan luasan tanggung jawabnya sesuai dengan jenjang struktural seseorang pegawai atau pejabat dalam organisasi. Untuk itu, perumusan pemilik risiko dalam siklus manajemen risiko dilakukan dalam format yang sejalan dengan struktur manajemen risiko, sejalan dengan jenjang jabatan seorang pegawai atau manajemen organisasi publik atau pemerintah. Hierarki pemilik risiko berkaitan dengan sasaran risiko digambarkan sebagai berikut. Mungkin nanti saya tampilkan gambar seperti ini. Nanti ada tampilannya, gambarnya teman-teman. Ada organisasi, terus acaranya organisasi, terus pemilik risikonya menteri atau ketua kepala. Kemudian ada eselon, itunya deterjen atau deputi, eselon 2 kepada eselon 2, eselon 3 kepada eselon 3, eselon benar. Pokoknya nanti gambarnya saya akan tampilkan ya. Seperti ini teman-teman. Kemudian ada pun struktur organisasi manajemen risiko pada organisasi publik idealnya terdiri dari komite manajemen risiko ditingkatkan kementerian atau lembaga, kemudian unit pemilik risiko UPR, kemudian ada unit kepatuhan manajemen risiko, dan terakhir ada inspektorat. Nah, tadi 4 poin yang saya jelaskan adalah komite manajemen risiko di tingkat kementerian, kemudian unit pelaksanaan atau UPR atau unit kepentingan manajemen risiko, kemudian inspektorat. Nah, terdapat beberapa penjelasan juga dari saya ya tentang 4 poin itu. Nah, jadi komite manajemen risiko, kementerian risiko ditingkatkan kementerian lembaga terdiri dari menteri, kepala, ketua, kepemimpinan tertinggi organisasi selaku ketua, sekretaris utama selaku wakil ketua, dan para pejabat eselon 1 selaku anggota. Tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko meliputi menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen risiko, menetapkan kebijakan manajemen risiko. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian UPR, unit pemilik risiko. Ini adalah pemilik peta risiko yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko. Unit pemilik risiko ini terdiri dari UPR di tingkat kementerian, unit tingkat eselon 1, terus eselon 2, seperti itu ya teman-teman. Tugasnya juga lumayan ribet ya teman-teman sebenarnya. Tugas dari tanggung jawab UPR ini meliputi menetapkan profil risiko dan rencana penanganan berdasarkan sasaran unit, kemudian melaporkan pengelolaan risiko secara berjenjang kepada kepemimpinan di atasnya, hingga level organisasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko unit. Oke, selanjutnya kemudian saya akan menjelaskan tentang kita lompat aja ya teman-teman karena waktunya juga sudah ini ya kan. Jadi prinsip manajemen risiko. Nah, prinsip manajemen risiko ini terdiri dari 11 prinsip teman-teman. Yang pertama adalah manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah. Nah, melalui peningkatan nilai tambah ini kemungkinan mencapai sasaran organisasi secara nyata. Selain itu, juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan lingkup hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, dan tata kelola efisiensi, operasi, dan lain-lain, teman-teman. 2. Manajemen risiko adalah bagian maaf ya teman-teman, agak gangguan di kameranya tadi. Kedua adalah manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi. Nah, ini merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses organisasi korek dan manajemen perubahan. Manajemen risiko bukanlah suatu aktivitas yang terdiri sendiri. Maksud saya yang berdiri sendiri dan
terpisah dari kegiatan serta proses organisasi dalam mencapai sasaran. Nah, poin yang ketiga adalah manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Nah, ini manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan informasi yang selengkapnya. Mungkin manajemen risiko dapat membantu menentukan prioritas tindakan dan membedakan berbagai alternatif tindakan. Manajemen risiko dapat membantu menunjukkan semua risiko yang ada. Mana risiko yang dapat diterima dan mana risiko yang perlu diperlakukan lebih lanjut. Manajemen risiko juga memantau apakah perlakuan risiko yang telah diambil memadai dan cukup efektif atau tidak. Informasi ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Poin yang keempat adalah manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Poin yang kelima adalah manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Poin yang keenam, manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Misalnya, maksud saya yang poin yang keenam, manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Jadi ini betul-betul dari informasi yang tersedia, teman-teman. Jangan ambil informasi yang hoax gitu, tidak ada landasannya ya. Kemudian dari poin ke-7, manajemen risiko adalah khas untuk penggunaannya atau bahasa kerennya tailored. Yang ke-8 ada manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Poin ke-9 ada manajemen risiko harus transparan dan inklusif. Yang ke-10 ada manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ke-11 ada manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut. Nah, dalam membangun sistem manajemen risiko pada suatu organisasi perlu cara efektif dapat membantu seluruh karyawan organisasi memahami prinsip-prinsip manajemen risiko yang jumlahnya cukup banyak. Sehingga sistem manajemen yang dikembangkan dapat dirumuskan dengan tepat dengan sasaran yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini penting karena pada dasarnya penerapan manajemen risiko adalah tanggung jawab pribadi masing-masing anggota manajemen dan karyawan dalam pelaksanakan tugas serta tanggung jawabannya. Maksud saya karyawan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Oleh karenanya, pengembangan budaya peduli risiko merupakan unsur terpenting dalam penerapan manajemen risiko. Nah, teman-teman, mungkin penyampaian saya yang panjang tadi nih menjelaskan tentang manajemen risiko sudah cukup jelas ya. Karena juga waktunya juga sudah panjang sekali teman-teman, hampir 1 jam kita mengobrol gitu kan. Mungkin teman-teman mengerti dengan apa yang saya sampaikan yang panjang tadi, mulai dari risiko, kemudian manajemen risiko, sehingga saya memberikan juga penjelasan tentang contoh kasus ini tadi ya kan. Ada 2 tadi, yang Garuda, kemudian tadi sahamnya turun, itulah akibat dari risiko kemudian kena perusahaan lain gitu teman-teman. Jadi mungkin sedikit nggak sedikit sih, itu banyak ya, hampir sejam saya menjelaskan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang risiko dan manajemen risiko. Semoga paham dengan apa yang saya sampaikan, walaupun menurut saya video ini berbelit dan penjelasan saya kurang tepat menurut teman-teman, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton. See you.